Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tadi fitur rekamnya udah kita mulai. Jadi sebelum eh, memulai pada update pertemuan Palestina pada malam hari ini, izinkan juga eh, dari tim Gaza Media, ini ada serta kita tidak banyak juga yang hadir. Ini ada abang-abang kami, senior kami, Bang Surya dan Bang Pizarro, dan juga nanti akan hadir bersama kita Ustaz Hussein. Dan untuk malam hari ini kita tidak terlalu formal. Kita berjalan uh, lebih ke talk show ya istilahnya Bang. Kita semi formal dan karena juga ini pertama kali Gaza Media mengadakan Zoom, dan insya Allah berkemungkinan ke depannya kita akan mulai juga konsisten dengan pertemuan Zoom ini. Makanya tadi kita sudah mulai merekam, dan insya Allah ini nanti bagi yang tidak bisa hadir ya akan kita olah menjadi konten, akan tersedia di beberapa YouTube, ada Tim Tank Podcast, dan juga YouTube kita barusan sudah launching tadi Gaza Media Digital TV. Nah, ini baru 1 subscriber. Kita udah kemarin mau berusaha live streaming, coba lihat YouTube gitu Bang. Tapi di YouTube sarannya harus mendapat minimal 50 subscriber pertama ya. Itu kemarin pemberitahuannya seperti itu. Nah, kalau Tim Tank Podcast sudah 400 subscriber ya. Mungkin nanti bisa kita untuk pertemuan selanjutnya akan kita connect, dan juga nanti beberapa video-video atau potongannya bisa kita up juga di YouTube Gaza Media Digital TV. Dan terima kasih juga kepada seluruh admin Gaza Media yang sudah bekerja di balik layar, ya, yang sudah membantu ini semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, ladang perjuangan kita untuk terus menyuarakan apa yang terjadi di Palestina. Baik, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, salam kenal sebelumnya. Perkenalkan, nama Ogi, yang akan membantu ya untuk mengaktifkan atau memberikan stimulasi pada perjalanan acara pada malam hari ini sesuai dengan uh, tema yang kita angkat pada uh, tim yang sudah di-share di grup Gaza Media dan juga di media sosial Gaza Media, bahwa malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang update Palestina terkini, dan juga 1 tahun setelah perjalanan genosida yang sampai detik ini masih berlangsung. Dan juga melalui media kita berperan melihat bagaimana propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Israel itu juga masif. Nah, bagaimana cara kita untuk menangkap atau menyaring propaganda-propaganda tersebut, kemudian apa itu Gaza Media. Dan untuk malam hari ini kita tidak sendiri, kita akan mendengar dan mendapat tentunya ilmu ya, dan juga pengalaman dari senior-senior kita yang luar biasa. Hadir bersama kita ada Bang Pizarro, Bang Dr. Pizarro. Beliau juga jurnalis dan juga wartawan yang terus menyuarakan tentang Timur Tengah terutama, dan juga Palestina khususnya. Selamat malam Bang Pizarro, sudah bisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ogi, Surya, dan para pemirsa Zoom ya. Pemirsa Zoom yang hadir dalam hari ini. Yang terlihat yang hadir baru 8 orang. Tapi insya Allah nanti ini kita akan seperti Tim Tank Podcast ya. Kita minjam konsepnya Tim Tank Podcast. Di beberapa video nanti kita potong dan kita posting di
YouTube Tim Tank Podcast juga dan juga Gaza Media. Ya, selamat malam Bizarro, dan juga bersama kita nanti kita akan berbincang-bincang pandangan dan ilmunya dari Bang Surya Fahrizal. Selamat malam Bang Surya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, bergabung juga bersama kita nanti Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Beliau adalah selaku founder dari Gaza Media yang juga kita meminta nanti bagaimana pandangan beliau dan juga pemaparan beliau khususnya tentang apa itu Gaza Media. Dan sebelum itu pemirsa Zoom yang berbahagia pada malam hari ini, seperti yang sudah kita lihat bersama ya, mengenai update perkembangan Palestina saat ini, yaitu dari segi bagaimana pembantaian itu terus terjadi bahkan sampai detik ini. Yang korban terakhir kita lihat dari websitenya Gaza Media, teman-teman bersama membaca ya, sudah 41.300 korban nyawa ya, yang terakhir ini juga masif dilakukan pembantaian di Gaza Utara. Nah, dari itu semua ya, sebelum kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana sebenarnya peperangan ini berjalan ya. Ada juga yang mengatakan ini perang, atau ada juga ini yang mengatakan genosida. Nah, itu juga perlu kita bahas pada malam hari ini. Baik, langsung saja. Kemarin kita bersama admin Gaza Media juga membuka pertanyaan di story Gaza Media untuk kita angkat pada kajian pada malam hari ini. Dan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Gaza Media itulah insya Allah akan kita bedah ya. Nah, karena melihat bagaimana antusias juga sebenarnya terutama di Indonesia, masyarakat Indonesia itu masih faktanya masih melihat ya bagaimana apa yang terjadi di Palestina, walaupun di media-media mainstream itu belum di-up ya seperti di awal-awal serangan. Nah, mungkin dari Bang Pizarro dulu, bagaimana Bang melihat animo masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang kalau diambil nih benang pertanyaan topnya Bang. Nah, ini tentu nanti Ogi share juga di video atau di layar. Itu paling banyak pertanyaannya tetap sudah 1 tahun genosida ini berjalan, tetapi negara-negara Arab tidak bergerak. Kemudian ya gunanya PBB itu seperti apa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana mungkin tanggapan dari Bang Bizarro untuk menjawab dari ketidak atau bingungnya para netizen ini gitu. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Ogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada udah Ogi ya. Kalau dari logatnya ini kan orang Awak ya, orang Minang. Ya, jarak Padang ke Gaza itu kayaknya ribuan kilometer ya. Ribuan kilo dekat. Di Ribuan sini ada kilometer. Padang Pariaman. Iya, ya. Tapi itu jarak dan waktu tidak menghalangi kita untuk memberikan solidaritas terbaik kita bagi warga Palestina, khususnya di jalur Gaza, yang hingga sekarang terus mengalami genosida besar-besaran dan Ya, jumlah korban yang gugur dan kita doakan syahid. Tadi yang saya update di Gaza Media itu sudah 43.160 ya, lebih dari 43.160, dan jumlah ini masih terus bisa meningkat karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tertimbun di reruntuhan di wilayah jalur Gaza dan sampai sekarang belum bisa tertolong. Situasinya juga sama di tepi barat. Kalau kita lihat sekarang gelombang kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Zionis itu hampir tiap hari kalau kita lihat ya, berita-beritanya itu selalu juga melansirkan ada 1 orang yang ditembak, pemuda yang ditembak oleh penjajah, ada yang ditangkap, dan juga tindakan-tindakan kekerasan yang lainnya gitu. Dan ini terangkum dari wajah
Palestina pada hari ini. Yang terkait pertanyaan, ini sudah 1 tahun genosida ya, ini kapan akan berakhir? Kenapa dunia internasional diam ya? Kita udah bikin laporan khusus ya di Gaza Media ya, terkait 1 tahun genosida Gaza. Para pemirsa bisa juga membuka gazamedia.net dan mencari kanal laporan khusus, kita udah bikin di situ terkait 1 tahun genosida yang memang kita memberi judul dunia itu tetap dunia gagal ya, dunia gagal menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Dunia memang merespon, tapi responnya masih sebatas kutukan, Ogi ya, masih sebatas kecaman, masih tersebatas ucapan, belum ada tindakan konkret untuk menghentikan laju genosida yang dilakukan oleh penjajah. Termasuk juga yang respon dunia Arab ya, yang kalau kita Ya, lihat dalam 1 tahun genosida ini eh, banyak sekali responnya lebih kepada diplomasi verbal ya. betul. Diplomasi yang menyerukan adanya gencatan senjata, menyerukan dihentikannya kekerasan, tapi nggak ada tindakan yang signifikan ya sebenarnya dilakukan oleh dunia Arab secara keseluruhan pada hari ini ya. Kalau kita lihat yang misalkan ada nggak sih negara-negara Arab yang memberikan embargo yang besar ya terhadap Israel? Kita nggak melihat ya. Ada Ya, misalkan embargo di minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab, atau kemudian negara-negara yang menghentikan secara total hubungan diplomatik dia dengan penjajah Zionis ya. Kita juga belum lihat. Memang ada upaya penurunan tingkat perdagangan, tetapi ini belum cukup kalau tindakan itu dilakukan secara kolektif oleh negara-negara Arab dan juga langsung menyentuh jantung ekonominya penjajah. Karena kan problematikanya negara-negara Arab ini kan secara umum masih dekat dengan Barat ya, kayak Amerika Serikat. Dan Amerika kita tahu kan dia selama ini menganak emaskan penjajah Zionis ya. ya, Kemarin bahkan Kamala Harris kampanye itu udah diinterupsi, Ogi ya, menarik ya, dengan oleh masyarakat Amerika yang mengatakan di tengah-tengah kampanye Kamala Harris ya, calon presiden Amerika Serikat, itu diinterupsi oleh masyarakat Amerika mengatakan bahwa Anda terlibat dalam upaya genosida di jalur Gaza, Anda membiayai pemboman yang dilakukan penjajah Zionis di jalur Gaza. Ini yang kita lihat justru malah masyarakat-masyarakat sipil di Barat ya, yang kita lihat itu malah bergerak, yang mereka menyampaikan tindakan yang sangat apa ya, yang sangat eh, solidaritasnya itu sangat kuat ya ketimbang negara-negara Arab ya, dan itu kan ya, berlangsung setiap hari ya. Kita lihat demonstrasi-demonstrasi di Parlemen Amerika, di depan Gedung Putih ya, bahkan sekarang negara-negara Eropa kayak Irlandia kan itu memutuskan untuk menangguhkan ekspor senjata ya kepada ya, penjajah Zionis ya. Sekarang Macron pun itu juga udah mulai perusahaan di Prancis misalkan itu menangguhkan keikutsertaan penjajah Zionis ya itu dalam pameran senjata. Nah, ini yang kita melihat ya. Padahal mereka ini bukan ya, negara Muslim. Mereka ini ya, negara-negara Muslim, tetapi kalau kita lihat ya mereka cukup berani ketimbang negara-negara Arab. ya, Memang kita sangat kecewa ya dengan negara-negara Arab, walaupun kita tetap berdoa mendukung agar mereka berbalik arah untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bahkan yang terakhir kan ada laporan ya, ini memang belum diklarifikasi, sifatnya laporan investigasi yang mengatakan Arab misalkan Saudi itu meminta Israel untuk menghabisi kelompok perjuangan ya Hamas ya. Ini masih laporan investigasi ya, tetapi kalau kita ya, lihat sikap Saudi selama ini pun juga kan nggak begitu sangat kencang ya. Bahkan yang ya, kemarin BDS ya itu menyerukan masyarakat internasional untuk memboikot 5 saluran lima saluran Arab. media Arab, 2 dari Arab Saudi, kemudian ada Uni Emirat Arab, dan salah satu ada Lebanon. Ini yang terjadi pada hari ini. Jadi kalau masyarakat kecewa ya kita juga kecewa. Dan kita sekarang, makanya sekarang masyarakat Gaza, masyarakat kelompok perjuangan itu memang berjuang sendiri. Mereka tidak mengharapkan lagi negara Arab, dan mereka meyakini bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu ada di hati, jiwa, dan masyarakat Palestina. Begitu Ogi Baik, mungkin ya untuk awalan. ya. Nah, itu tadi juga ada
bahasan yang disampaikan Bang Pizarro tentang bahwa dunia pun sebenarnya belum bisa menghentikan genosida yang saat ini terjadi, dan memang kita mengakui terutama yang dekat dari Palestina sendiri, negara Arab saudara-saudara yang tidak membantu ya. Dan malah yang saat ini terjadi justru di Barat, terutama seperti Perancis dan juga Irlandia sudah tegas, Spanyol bahkan, untuk mengembargo senjata yang baik dari dan yang disalurkan ke Israel. Nah, ini dari yang disampaikan oleh Bang Pizarro, dan kemudian dari Bang Surya juga mungkin bagaimana pandangan Abang tentang 1 tahun genosida ini yang masih berlangsung. Uh, apakah ada perbedaan atau ada juga istilah yang Ogi dapat beberapa narasi dunia ini sudah tidak lagi dengan duipolarnya, sudah multipolar juga. Nah, bagaimana mungkin Bang Surya pandangannya, Bang? Silakan. Iya, kalau bicara soal 1 tahun perang di Gaza atau genosida di Gaza ya, tapi sebenarnya sih nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Kalau mau dibilang genosida emang itu terjadi. Kalau emang perang ya emang perang juga. Terus mungkin skalanya aja ya, yang kita bilang ya perang asimetris itu ya, perang yang nggak imbang, yang yang memang sebuah keperluan dan keniscayaan bagi bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya sama kayak kita juga. Mungkin karena kita sudah 79 tahun proklamasi, atau bahkan kalau kita hitung dari tahun 49 ya belum 79 tahun ya. Mungkin karena angka karena kita waktu itu di Indonesia pertempurannya belum ada medsos mungkin ya. Jadi mungkin belum terekam bagaimana suasana histeris perjuangan bangsa Indonesia waktu itu menumpahkan darah mereka sendiri. Dan ini sebuah, walaupun kita berat untuk melihatnya ya, kita melihat untuk bagaimana saudara-saudara kita itu setiap hari emang mengalami berbagai bentuk kematian, bukan sekedar kematian yang dalam tanda petik normal gitu, mati di atas karena bencana alam gitu ya. Ya, bencana alam itu kan termasuk kan kadang-kadang nggak normal juga kalau bencana alamnya jatuh dari masuk tertimpa longsor kan hancur juga badan kan. Kita lihat itu hal berbagai bentuk kematian lah. Ada yang terbakar, dan bahkan kebakarnya itu bukan cuma kebakar tapi juga disorot kan dengan lengkap. Kita bisa melihat bagaimana si Sya'ban al-Dalu terbakar dengan siluet yang sangat, dari sudut pandang seorang ini ya kameramen fotografer, itu sebuah sudut pandang yang sempurna. Bahkan makin sempurnanya ya bisa menggerakkan, membuka lah ya bagi sebagian pihak yang mungkin sempat, dan Anda juga aku nggak setiap hari kita bisa kuat mengikuti perkembangan ini ya. Dan tadi Anda bilang emang terlalu banyak yang bisa diomongin selama setahun ini, tergantung point of view atau sudut pandang apa yang mau kita bahas. Tapi kalau Anda lihat di sini kita bisa lihat bahwa banyak pihak yang tersandra dengan dosa mereka. Pertama kita ngelihat kayak Jerman juga tersandra dengan masa lalu mereka kepada Israel. Mereka orang yang termasuk dari faktor yang besar yang membuat orang-orang Yahudi dari Eropa untuk berpindah ke negeri Palestina, ke negara Palestina waktu itu. Tapi belakangan ini mereka pelaku kejahatan, mereka sekarang malah bentuk penyesalan mereka melakukan genosida pada orang Yahudi, malah memberi kemampuan bagi orang Yahudi membuat jauh lebih parah dari mereka ya. Dan banyak hal termasuk kayak negara-negara Arab juga udah ketahuan bahwa seperti yang dibuat oleh Akh Pizarro, bahwa Hamas menjadi sebuah superpower negara Arab ya. Waktu dunia Islam kali ya. Dan ini sebuah kenyataan yang tidak diinginkan. Karena kalau kita ngelihat hal ini, memang negara-negara Arab Timur Tengah itu memang nggak punya negara yang
yang dalam tanda petik demokrasi lah ya. Dalam hal kita bukan termasuk, Anda bukan mempromosikan 100% tentang demokrasinya, tapi negara yang bisa mempunyai fasilitas check and balance gitu. Nggak ada sama sekali di sana. Yang semua itu cuman diisi oleh negara-negara diktator atau kerajaan yang mereka nggak punya keinginan untuk berubah. Sedangkan yang dibawa sama para pejuang Palestina terutama Hamas ini ya emang yang kita lihat hasilnya gitu kan. Dan apa yang terjadi di dunia Arab Timur Tengah sejak 2011 Arab Spring, hasilnya kan seperti itu, bahwa mereka tidak, hasilnya emang banyak negara-negara atau pemimpin ya di negara Arab yang diktator tumbang, kayak di Zainuddin bin Ali di Tunisia, terus di Libya juga kita tahu Muammar Gaddafi, di Mesir juga Hosni Mubarak yang udah 30 tahun juga tumbang juga, terus di Yaman Ali Abdullah Soleh juga tumbang juga. Tapi ikutannya kan ternyata dari tumbangnya diktator-diktator ini kan emang partai-partai Islam sebenarnya yang diinginkan. Dan ternyata hasil ini tidak disukai. Kita lihat di Tunisia juga hasilnya sampai sekarang partai Islam yang masuk dan memenangkan pemilu juga berubah sekarang ya, Chris ya. Jadi penguasa yang pro barat. Dan kita lihat juga nasib di Mesir, ya kan, ketika hasil demokrasi itu dimenangkan oleh kalangan Islamis, seperti ya contohnya dengan Muhammad Mursi ya, ditumbangkan juga dengan segala macam cara kan, dan itu mereka melihat bahwa, dan kita bisa melihat seperti yang sekarang terjadi kayak di Sudan gitu kan, kita bisa melihat bahwa rezim negara-negara Arab kaya yang otokrat ini, yang otoriter ini, diktator ini nggak pengen ada perubahan, yang diemban, atau kalau perubahan itu di Kelompok Islam. kekuatan itu oleh kelompok Islam. Sampai sekarang terjadi di Sudan itu, yang kita lihat itu sebuah pembantaian yang nggak jauh beda parahnya sama yang di Gaza. Ya, Sudah parah lagi, itu udah mungkin udah nyampe 5.000 lebih kali. Dan itu genosida juga tidak terangkat kamera juga. kejadiannya Iya. Iya. Dan kita lihat sampai sekarang, kita mungkin kemarin beberapa hari yang lalu kita ngeliat ada pasukan pemberontak lah, bisa dibilang pasukan pemberontak di Sudan yang dibiayai sama Emirates, yang kita udah pernah kita angkat juga walaupun belum kita dalami di Gaza Media karena mungkin belum ada belum ada kesempatan bagi kita untuk bikin itu, karena sebenarnya peristiwa yang terjadi di Sudan juga nggak ada kaitannya dengan apa yang di Gaza gini. Kalau ya, bahwa dari sisi umat Islam sendiri, penguasa Arab yang tadi katanya nggak mau gerak kemana aja itu, emang mereka nggak menginginkan ada umat Islam semua, tapi gerakan Islam yang idealis ataupun Islam politik yang positif lah ya, itu menjadi penguasa gitu. Dan ini jadi kita bisa ngeliat kenapa ini bisa berlarut-larut, dan kita juga bisa ngeliat satu hal mungkin yang Anda mau bawa, mungkin masih ingat ya, kita bisa ngeliat bahwa kalau tadi dunia Arab ya banyak yang segan-segan untuk bantu secara totalitar, kecuali Qatar mungkin ya dengan kemampuan mereka ya. Tapi negara-negara Arab juga banyak yang sudah negara-negara Eropa yang tadinya, kalau kita ngelihat kayak Norwegia dan lain-lain yang di atas, yang nggak terlalu dominan kekuatannya di Eropa, udah berani unjuk gigi seperti Norwegia, ya kan, udah buka hubungan diplomatik. Dia berani ngomong juga, Spanyol udah buka pengakuan juga segala macam kan. Tapi kayak sekutu dekatnya Israel kayak Prancis kan udah mulai berani menunjukkan kekesalan mereka gitu. Sampai Presiden Macron itu mengingatkan Netanyahu bahwa Israel itu terbentuk itu karena keputusan PBB. Tapi sekarang PBB itu jadi badan yang paling dibenci sama Israel. Badan apa di PBB yang ngadu? Sekjennya udah dilarang masuk di Israel, Tel Aviv, udah di blacklist. Sekjen PBB
Antonio Guterres tuh nggak boleh masuk Israel. Terus Ya. UNRWA sekarang nih mulai hari ini biasanya udah dibikin dilarang dilarang beroperasi. Masih. Terus pasukan PB juga UNIFIL di Lebanon ditembakin. Jadi ini kayak Israel against everybody sebenarnya. Kita mungkin Ya. nunggu Ya. kehancuran emang ledakan dahsyat itu yang kita lihat tadi karena emang jadi ya emang benar-benar mereka udah layak jadi musuh bagi semua pihak ya, semua manusia yang merdeka seperti yang sering disapa oleh para tokoh-tokoh Hamas terutama dari apa Abu Ubaidah di Ahrar al-Alam, para rakyat dunia ini mereka itu udah bisa Merdeka. melihat selama setahun ini dan banyak hal lagi sih sebenarnya yang mau kita bisa bicarakan. Ya, baik. Point of view itu yang ditangkap memang sudut pandang kita dalam menilai bagaimana 1 tahun ini terjadi dan sampai detik ini gitu Bang. Dan kalau kita dari mungkin mewakili nih dari perasaan netizen atau masyarakat juga ada dua kalau kita bagi mungkin Bang. Ada yang memang pesimis dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung dan juga ada optimisnya, pesimis dan optimis gitu. Melihat bagaimana uh, uh, berlangsungnya ke depan genosida terutama bagi warga Gaza yang merasakan. Nah, kalau uh, untuk bagi yang pesimis nih biasanya, Bang, bagaimana mungkin uh, memberikan pemahaman ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ya sudahlah kalau kita bersuara kita juga tidak didengar gitu ya. Dan juga nyatanya sampai saat ini juga mereka dibombardir gitu, dan juga dibantai. Tapi yang di lain sisi juga bagi optimis melihat yang ini adalah suatu langkah baru bahwa dengan adanya pembantaian saat ini terjadi dan direkam itu menguak atau melihat bagaimana sikap-sikap dunia yang nyata mereka bersuara tentang hak-hak manusia dan lain sebagainya. Nah, terutama di narasinya gini Bang. Nah, bagaimana cara kita mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terus bersuara dan lain sebagainya. Dari Bang Pizarro mungkin pandangannya Bang. Iya, Gaza Media sendiri ya sebagai sebuah platform media yang khusus mengenai pemberitaan soal Palestina, memang kita berupaya untuk menjaga rasa optimisme para pembaca ya Ogi ya, yang ini jarang di-capture oleh masyarakat atau media-media lain ya, seperti itu. Itu pilihan bagi sebuah media itu wajar, tapi kita memupuk rasa optimisme. Contohnya seperti apa Ogi? Kalau kita lihat ya, sekarang dukungan negara-negara internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina itu udah naik drastis sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 88 misalkan ya, itu hanya sekitar 78 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina yang saat itu dipimpin otoritas PLO ya. Tetapi kalau kita di PBB itu jumlahnya udah meningkat hampir 2 kali lipat, itu sudah mencapai 146 gitu ya. Bahkan negara-negara yang dulunya abstain misalkan ya, tidak Ya. memberikan vote untuk Palestina itu sekarang udah memberikan eh, apa ya, dukungan kemerdekaan Palestina kayak seperti Spanyol ya, kemudian juga ada negara-negara lain ya di Eropa, bahkan di Amerika Latin kita bisa melihat ya, kayak Bolivia aja itu dia udah memutus hubungan diplomatik kepada Ya. penjajah gitu ya. Dan menariknya negara-negara ASEAN sekarang itu udah satu kata semua, negara-negara ASEAN. Padahal negara-negara ASEAN ini kan sebagian punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Singapura, Thailand, Filipina dan lain sebagainya itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi sekarang seluruh negara ASEAN itu menyetujui resolusi dari PBB yang mengatakan pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel itu ilegal, dan Israel harus angkat kaki dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Itu didukung oleh semua negara ASEAN, termasuk Singapura yang punya hubungan atau disebut-sebut itu channelnya penjajah ya di Asia Tenggara ya. Filipina juga sama, dia kan punya hubungan yang sangat erat dengan Israel. Tapi itu mereka sekarang satu kata mendukung resolusi PBB. Ini kan kita tidak melihat sebelumnya. Dan bahkan kalau kita buka baca-baca Gaza Media ya, itu setiap hari kita selalu ada tuh berusaha menghadirkan statement-statement terbaru dari negara-negara Barat yang tingkatnya udah level presiden ya, Perdana Menteri, Menlu, yang mereka Ya. udah
sudah bahkan membuat regulasi menghentikan ekspor senjata ke Israel. Kita nggak Ya, pernah lihat itu fenomena itu 10-20 tahun yang lalu, tapi sekarang mereka leading gitu. Belum lagi masyarakat-masyarakatnya di Amerika, di Inggris, di Australia, ya. Kemudian tadi aja saya baru nulis 3.000 warga Israel bikin petisi untuk ya, mencaci Netanyahu. Ya, itu 3.000, bukan 3.000 warga Turki, bukan 3.000 warga Qatar ya, tapi dari warga penjajah sendiri. Itu bahkan mereka bikin petisi ya untuk dunia internasional, mendesak dunia internasional untuk memberikan sanksi terhadap Netanyahu ya. Bahkan demonstrasi-demonstrasi sekarang berlangsung untuk meminta Netanyahu menyetujui gencatan senjata dengan Hamas agar para sandera itu bisa keluar. Gitu. Nah ini ya, di tengah bombardir yang menyayat hati kita, luka banyaknya anak-anak Palestina yang meregang nyawa, Ogi, kita melihat bahwa ada semangat spirit spirit juang solidaritas global hari ini yang ya, sangat firm dalam mendukung Palestina. Bahkan negara-negara Arab tadi ya yang disebut yang tadinya udah neken normalisasi dengan penjajah ya. Ada 4 negara yang menaikkan normalisasi pada tahun 2020, ada Uni Emirat Arab, lalu ada Bahrain, ada Sudan, ada Maroko. Mereka mati gaya sekarang. ya, betul. Ya, 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 mereka mati gaya, mereka mau mendukung ya, Israel, tapi masyarakat internasional itu pasti akan memboikot mereka, ya, ya. kemudian mendemonstrasi mereka, gitu ya. Mm, Padahal dulu kan normalisasi ini kan ditujukan katanya untuk membangun perdamaian di Palestina, stabilitas di Timur mm, Tengah, memberikan mm. upaya kemerdekaan bagi Palestina. Itu nonsens semua, nggak terjadi sekarang. Ya, Itu dari tahun 41, 2020. 43.000 perdamaian apa yang Iya, padahal nyawa untuk dari 2020 itu kan penjajah terus melakukan serangan. Kita ingat ya ada perang Saiful Quds ya yang dilakukan ya, oleh tahun 2021 tuh ketika ya, Masjid itu diserang. Itu kan ya, hanya berjarak beberapa bulan dengan normalisasi yang dilakukan oleh negara Arab. Sekarang mereka mati gaya. Mereka mau mendukung penjajahan. Mereka mau ya, mendukung eh, Israel ya. Ini bertentangan dengan hati nurani umat manusia. Kita nggak usah bicara orang Islam punya, ya, karena kita udah jelas ya, lah sebagai kaum ya, muslimin. Tapi ini masyarakat Barat ya, ya mm, orang-orang bukan orang non Muslim, bahkan mereka mungkin juga nggak begitu tahu perang Gaza sebelumnya, nggak begitu mm, tahu tentang perjuangan kelompok-kelompok yang ada di Gaza gitu. Tapi mereka sekarang bersimpati. Lihat Yahya Sinwar ya kemarin ya, mm, wafatnya atau gugurnya Yahya Sinwar itu bagaimana memantik pujian dari masyarakat internasional di Amerika ya, misalkan. Itu ya, artis ya, artis-artis di Amerika itu mengatakan memuji Yahya Sinwar yang selama ini kan dia dianggap sebagai pengecut borjuis yang hidup dalam kemewahan kan. Itu kan ya, fitnah dan demonisasi yang dilakukan oleh penjajah selama ini. Dia menjadikan warga sipil sebagai tameng, dia mengumpat di terowongan, menjadikan sandera penjajah itu sebagai pelindungnya, tapi ternyata faktanya dia bertempur hingga titik darah penghabisan ya. Makanya mm, wajah Sinwar itu sekarang beredar dengan berbagai platform kartun, meme, ya, ya, karikatur ya yang menunjukkan ada spirit perlawanan dari bangsa Gaza gitu. Padahal kan selama ini kita ya, melihat ya bahwa Hamas itu dituduh teroris, dituduh militan, dituduh ya. radikal ya, tetapi Jadi kalau kalau Ogi ngelihat Sinwar kemarin terbunuh langsung terbayang komik itu bang, komik One Piece ketika Shirohige di titik terakhir dibunuh iya, oleh para Shichibukai itu keren tuh. betul. Iya, sekarang Wah ini Sinwar ini. sekarang kita bisa bandingkan dengan Netanyahu ya. Netanyahu per Ya, hari ini dia sembunyi di bunker, bahkan rapat-rapat kabinet sekarang di tempat-tempat aman, di tempat-tempat yang terproteksi, nggak di tempat-tempat di gedung-gedung pejabat mereka udah mencari tempat yang aman. Bahkan terakhir Netanyahu pengen menunda tuh nikahan anaknya pada bulan ya, 26 November kalau nggak salah gitu karena takut diserang oleh drone gitu. Ini kan berbeda dengan Sinwar. Dia duduk iya, sendiri di ruangan, ya apa, di ruangan di bangku yang berdebu di sebuah rumah gitu. Dia tidak bersembunyi. mantap. Ini Ya, yang saya melihat ini ya keren gitu ya. Dan ini Decak Kagum ini lahir dari para aktor-aktor kawakan, Pimret Media Max Blumenthal tuh ya, itu Pimret The Grey Zone di Amerika Serikat yang selama ini mengkritik kemunafikan media-media Amerika Serikat, media-media Barat gitu ya, yang mereka itu menutup mata ya, kemudian mereka tidak sama sekali tidak berpihak terhadap korban-korban pembantaian yang ada di Gaza, selalu melihat
Israel itu sebagai korban, bukan Ya, sebagai pelaku pembantaian gitu. Ini oke, menurut saya narasi-narasi ini yang ingin kita kembangkan di Gaza Media gitu ya. Bahkan kalau kita bicara soal perang, pertempuran, ini dalam 2 hari belakangan aja itu ada 9 kan. Ya, ya, dalam beberapa hari belakang, 5 di Libanon tuh, 4 di jalur Gaza, ya itu udah Kilometer 9 bayangkan yang tewas dalam pertempuran melawan apa melawan kekuatan perlawanan ya di Gaza. Hmm, Kita bisa melihat itu 4 tentaranya penjajah itu meregang nyawa gitu ya. Selama ini kan, nah itu fair gitu, pertarungannya Hamas itu ngelawan tentara gitu, bukan lawan warga sipil. Kalau penjajah kan ya, ngebom Jabalia, memblokade, ya, menyiksa gitu rumah ya. sakit. Ini narasi-narasi, dan menurut saya kita mencoba untuk mengimbangi opini-opini media-media Oke, Barat. Narasi-narasi penjajah yang selama ini itu selalu menyudutkan perjuangan rakyat Gaza. oke, baik. Bang Surya, mungkin tanggapannya? Ya, tadi Oh, belum. ada tamu lewat. Iya, apa yang diucapkan Pizarro paparkan udah udah lengkap banget tuh. Tapi aneh ini juga ya, kalau tadi mengenai optimisme ini, bahwa kita yakin bahwa semua warga Gaza yang syahid atau wafat karena perang kali ini ya, di sisi Allah mereka bukan orang-orang yang kalah, ya kan? Ya, Bukan orang, ya, mereka pasti akan mudah hisapnya insya Allah di hari kiamat nanti. Mereka akan ditanya sama Allah kan, bi ayyi dzambin qutilat, karena ya, dosa apa kalian dibunuh atau terbunuh. Insya Allah mudah jawabnya, walaupun tidak mudah bagi kita ngelihatnya, dan tidak mudah juga bagi mereka untuk mereka melihat satu persatu yang mereka kenal, ya kan, tetangga, keluarga. Tapi yang jelas mereka pas orang-orang yang menang pasti dalam pandangan ya, Jan Rabbani. Ini tambahan aneh sih, ini ya belum dimuat di Gaza Media. Tapi kalau ya, dari sisi ini kita bisa ngeliat juga bagaimana hikmahnya. Kita tahu bahwa Karim Khan, penuntut umum ICC itu kan sebelumnya dia udah menetapkan surat penangkapan untuk Netanyahu, Netanyahu dari Yoav Israel, Galan, Netanyahu Yoav Galan. Terus untuk perimbangan dia juga menetapkan 3 surat itu buat Hamas juga, buat Sinwar ya salah satunya. Sinwar, Udah ya sakit dulu. Sinwar, Ismail Manihanya, sama terakhir Muhammad Deif. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menghilangkan upaya yang akan menghinakan mereka ini. Kita bisa ngebayangkan kalau para Yahya Sinwar, Ismail Hania ini duduk sebagai pesakitan, ditangkap. sebagai terdakwa di Iya, gimana. sisi. Kita lihat bahwa Allah nggak, kita ambil Ya, apa ya, kita ambil hikmahnya, Allah nggak mau gitu mereka tuh duduk sebagai orang yang hina di sana nanti di mahkamah. Jadi ya, diperlihatkan. Kayaknya emang Netanyahu umur panjang ini. iya gitu. Karena emang ada ini kok, emang Israel juga, walaupun kita lihat ini banyak yang ini ya, kritik kenapa sih arrest warrant-nya kok nggak diterbitkan juga, padahal katanya kan cuma butuh 2 bulan. Ini udah lebih ini, Iya, udah 5 bulanan kalau nggak salah. Dan ini mas kritik iya. juga buat ICC, kenapa nggak keluar juga itu. Dan emang Mm-mm. upaya Israel juga untuk membatalkan surat ini juga cukup apa, Iya. serius gitu. Mereka nggak walaupun mereka bisa bisa ini ya, bisa ngeles dari berbagai macam kesalahan ya, tapi Atau kayaknya atau ataukah pengaruh ini tulisan terbaru juga dari Gaza Media, Bang Pizarro Indonesia. Netanyahu atau Israel menunggu pemilunya antara Donald Trump dan juga Kamala Harris gitu. iya tadi Uh, ini barusan aneh-aneh. Tapi itu oh ya, itu salah satu itu kan mereka tadi kayak, ya itu balik lagi tadi, emang makin lama ini emang benar-benar ya tersandra, orang-orang Amerika juga tersandra juga sama kepentingan mereka, sama dosa-dosa mereka. Tapi kita lihat lah, ya kan, kemana-mana kampanye ada kelompok dari pro Palestina terus ya yang ganggu kampanye-kampanye Kamala sama Trump. Oke, baik. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, ini sebenarnya pertanyaan yang juga di setiap kajian bersama Bang Hosen sering ditemukan juga gitu.
Eh, Kalau PBB sebenarnya fungsi PBB dengan memberikan sebenarnya untuk mendamaikan negara-negara yang bertikai gitu. Tapi dengan 1 tahun juga berjalan, nyatanya tadi Bang Pizarro yang menyampaikan sudah banyak perubahan di kalangan Barat maupun di negara Asia yang memberi dukungan kepada Palestina. Tapi ya lagi-lagi belum bisa ya, menggerakkan, memberikan ketegasan terkait apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, atau ada juga yang berpandangan bagaimana jika seluruh ya kalau PBB sebenarnya tidak ada ya, ataupun juga kalau seluruh negara itu menarik diri dari PBB melihat kondisi PBB yang saat ini, apakah ini juga memberikan dampak ke depannya ya, kepada dunia terutama bahwa dengan adanya PBB tidak ada PBB juga hal ini terus kembalian terus terjadi gitu. Nah, mungkin bagaimana menyikapi atau menanggapi seperti itu, Bang Pizarro? Iya, kita mengetahui bahwa PBB sejak awal udah mengeluarkan resolusi ya untuk menghentikan uh, tindakan yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap jalur Gaza. Tapi problematikanya kan di PBB ini sebenarnya memang terlihat posturnya seperti postur aliansi negara-negara internasional yang terdiri dari ratusan negara di situ. Tetapi kan poin intinya ini ada di 5 negara Dewan Keamanan PBB. Ya, Hmm. ada Amerika, ada Inggris, ada Perancis, ada Cina, ada Rusia. Mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua seperti itu. Dan bahkan kalau kita rinci lagi, ini problemnya ada di Amerika. PBB sendiri kan udah pernah berkali-kali ya melakukan sidang, lalu kemudian memberikan usulan kepada Dewan Keamanan ya untuk melakukan sanksi tegas terhadap penjajah Israel ya. Tetapi Amerika selalu mengetuk vetonya. Karena di Dewan Keamanan PB, jika satu negara itu mengeluarkan veto, maka bisa menggugurkan usulan-usulan tersebut. Nah, jadi ini kembali kepada Amerika Serikat gitu. Problemnya Amerika Serikat sendiri menurut saya itu double standar. Kadang dia terlibat negosiasi senjata, tapi dia tetap ngirim senjata ke mana ke Israel, tetap memberikan bantuan finansial ke Israel. Dia kadang-kadang mengutuk tindakan dilakukan oleh penjajah nih kayak sekarang nih kan misalkan dia mengecam tindakan Israel untuk melarang operasional UNRWA ya. Tetapi kita Iya. bisa lihat ya, kita nggak melihat dalam pidato-pidato dari kampanye Kamala Harris maupun Donald Trump yang secara tegas ya, yang bisa menekan penjajah, kemudian memberikan langkah-langkah yang konkret ya untuk menghentikan penjajahan gitu. Jadi ini yang saya lihat problematika dari platform seperti PBB. Dan jangan lupa, PBB itu kan juga yang kemudian memberikan restu kepada penjajah saat itu ya. Ada partisi plan tahun 47 yang membagi 2 wilayah Palestina yang kemudian sebagian itu diakui oleh penjajah gitu. Jadi ini yang Ya. menurut saya situasi ini yang terjadi pada PBB hari ini. Platform seperti PBB Oki ini terlihat memang tidak punya taji di depan Israel. Makanya saya melihat ya ini yang kemudian pernah dikatakan oleh Hamas. Segala ketika dia mengatakan kenapa kami melakukan operasi 7 Oktober. Karena segala platform atau upaya itu sudah dilakukan. Upaya diplomasi, negosiasi itu kan sudah. Ya, diplomasi Ya. sudah. Bahkan kalau kita lihat itu ada perjanjian Oslo ya tahun 93 antara PLO dengan Israel. Itu dianggap sebagai upaya terobosan untuk eh, sebagai pintu jalan kemerdekaan Palestina. Tapi kita lihat dari perjanjian itu sampai sekarang kan Palestina tetap terjajah. Status Palestina itu hanya diberikan otoritas ya. Makanya namanya kan otoritas Palestina gitu ya. Hmm. Bukan sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri ya. Lalu kemudian jalan upaya perlawanan non kekerasan ya, Great March of Return ya. Itu tahun Ya. 2018 di mana gelombang masyarakat Palestina di seluruh dunia itu mencoba untuk kembali ke negaranya. Ya, tapi sebenarnya Ya. itu ditembakin oleh penjajah, dibedil, Hmm. ditembakin, dilempar bom dan lain sebagainya. Nah, Ya. maka tidak ada cara lain kemudian mereka melakukan perlawanan bersenjata seperti yang dilakukan pada 7 Oktober 2023 yang kelompok perjuangan menganggap ini sebagai upaya mereka mempertahankan diri dari penjajahan secara intens yang dilakukan oleh Israel dari tahun 48 ada Nakba, bahkan kalau tahun 1900-an awal itu ada restu Inggris
terhadap pemukim ilegal Yahudi, ada deklarasi Balfour, yang kemudian mereka memasuki wilayah-wilayah Palestina gitu. Jadi segala hal ini udah dilakukan ya. Rapat OKI juga. OKI aja kan berdiri atas pembakaran Masjid Al-Aqsa kan 69. Tapi Ya. anggota-anggota OKI sendiri yang kemudian melakukan normalisasi ya dengan penjajah. Ya bahkan kita masih ingat ada Liga Arab Initiative Plan ya tahun 2002 itu jelas bahkan dalam konsensus Liga Arab itu mereka tidak akan pernah mengakui penjajah Israel melakukan hubungan diplomatik sebelum Palestina merdeka. Ya. Jadi boro-boro Palestina merdeka ya, blokade aja belum dicabut ya, Ya. penjajahan masih terus dilakukan, tapi mereka udah melakukan normalisasi dengan penjajahan. Nah, jadi platform PBB OKI memang agak sangat sulit kita harapkan ya, walaupun ya PBB dengan segala upayanya tetap berupaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menekan penjajahan. Tetapi kalau sistemnya masih seperti ini, ada hak veto, memberikan tempat yang istimewa kepada 5 anggota Dewan Keamanan PBB yang mereka bisa membatalkan segala macam sanksi yang diberikan oleh Israel, kecaman dan lain sebagainya, itu agak sulit kita harapkan. Apalagi di Dewan Keamanan PBB itu nggak ada negara Muslim kan, gitu, nggak ada negara Muslimnya. Padahal negara Muslim punya umat Islam tuh jumlahnya 1,3 miliar, tapi nggak punya representasi ya. Karena ini kan hasil Perang Dunia Kedua tahun 45 masih dipakai di zaman modern seperti ini gitu. Nah, Itu itu oke dia. ya, yang jadi Ya. problemnya. Oke. Kalau Bang Surya gimana tuh Bang? Mungkin dari gini, dengan adanya Hamas yang melakukan operasi 7 Oktober, ya, dengan Taufan al-Aqsa, badai yang kita rasakan juga mengguncang dunia sebenarnya. Dan dan ini juga menjadi tantangan bagi Israel bahwa mereka dengan normalisasi yang seperti Bang Bizarro sampaikan kepada negara-negara Arab yang dikira untuk melancarkan ekonomi mereka dan juga jalur perdagangan mereka. Tetapi lagi-lagi Hamas ya juga menghambat itu semua. Dari 4 ya tadi Bang Bizarro menyampaikan negara-negara seperti Jordania, Mesir dan juga Uni Emirat Arab, Maroko. Mereka juga ada menyebut titik benangnya di sini dengan ya kaum muslimin tadi gitu Bang Surya. Bagaimana mungkin Bang Surya pandangannya gitu? Apa nih maksudnya? Bahwa Israel ini memang dengan kerjasama dengan negara-negara Arab yang normalisasi sebelumnya untuk melancarkan ekonomi dan juga meluaskan jalur perdagangan mereka, tetapi lagi mereka terkendala dengan Hamas. Dan terakhir kan juga Israel dari Netanyahu menyampaikan tidak akan ada lagi pemerintahan Hamas di jalur Gaza, dan ini akan diambil alih oleh otoritas Palestina. Bagaimana menyikapinya? Menyikapi rencana itu ya. Tapi kan sebuah rencana apa after war yang nggak bakal yang udah berapa kali juga dinyatakan nggak mungkin sama pihak apa militer Israel sendiri kan beberapa kali kan sebelum mulai serangan ke Lebanon pun Menteri Pertahanannya Yoav Gallant ataupun Panglima Angkatan Bersenjatanya bahkan juru bicaranya sendiri udah ngomong bahwa menghapuskan Hamas dari Gaza itu udah nggak mungkin. Itu kan sebuah statement yang nggak udah diakui sendiri sama militernya Israel. Dan sebuah itulah ya kalau soal itu. Tapi itu ada pertanyaan tuh di chat. Tapi Anda mau nyambung lagi tadi soal yang PBB ya. Apa sih kalau nggak ada tandingannya? Mungkin kalau Anda juga ngundang Pizarro untuk ngomong ini soal BRICS. Apakah BRICS itu bisa menjadi ini, Pis? Kekuatan baru, Pis? Oh, yang Indonesia mengadili Rusia gitu. Iya, apakah itu bisa menjadi ya apa ya kekuatan baru yang untuk mungkin apakah ada taringnya lah ya? Iya, ya emang BRICS sendiri ini kan sebenarnya Jelasin dulu, please. BRICS apa, Pis? BRICS ya, BRICS itu singkatan dari 5 negara ya, Brazil, Rusia, India, Cina, and South Africa S-nya itu atau Afrika Selatan. Ya, ini sebenarnya blok
blok ekonomi yang dianggap banyak pihak itu sebagai saingnya blok Barat. Ya, saingan blok ekonomi Barat, di mana blok Barat itu ada namanya G7. Ya, G7 itu ada ya Amerika, ada Inggris, ya ada Prancis, ya ada Italia. Di Asia itu nanti ada Jepang, yang ini kan sebenarnya sekutunya Amerika. Nah, BRICS ini dianggap sebagai saingannya seperti itu. Ya, eh, apakah BRICS ini bisa menandingi kekuatan global Barat selama ini? Kalau secara ekonomi memang bisa ya. Secara ekonomi memang itu bisa menyaingi. Tapi apakah itu bisa berpengaruh banyak terhadap upaya menekan Israel? Menurut saya itu nggak begitu, tidak, kita belum bisa melihat hasilnya selama ini. Karena gini, negara-negara tersebut ya walaupun mengecam ya tindakan-tindakan oleh penjajah Israel, tapi kan mereka juga punya hubungan sama Israel. Cina punya hubungan. Ekonomi Cina sama Israel itu juga kuat. Ya, Rusia juga punya hubungan sama sama Israel. India apalagi, ya. India bahkan bisa dibilang sekutunya Israel kan di Asia Selatan. Jadi seperti itu. Secara ekonomi memang mereka bisa menjadi saingan, tetapi eh, kita belum melihat bahwa BRICS ini punya strategi yang efektif misalkan sebagai upaya untuk menekan Israel. Karena dia lebih bicara ekonomi sih, bukan bicara soal perang, bukan bicara soal konflik gitu. Dia lebih kepada konsorsium ekonomi. Itu pun 5 anggota BRICS itu nggak semuanya akur. India sama Cina itu punya konflik di perbatasan ya. Ada sepanjang 2000 km dia punya konflik perbatasan, dan banyak kalangan menilai konflik Cina dengan India itu salah satu itu menjadi salah satu jalan untuk melemahkan BRICS itu sendiri ya, seperti itu ya. Ini yang jadi agak susah jika kita bicara. Tapi memang walaupun di BRICS ada Afrika Selatan. Afrika Selatan ini sangat keras nih sama penjajah ya Israel, karena dia punya pengalaman di bawah rezim apartheid kan, gitu. Dia punya pengalaman tersebut ya. Makanya sih kalau menurut saya tuh ini kita nggak bisa sekedar untuk mengandalkan satu blok atau beberapa negara untuk melakukan upaya menekan Israel. Saya dalam beberapa forum udah sering mengusulkan bahwa Indonesia perlu membuat jalinan kaukus negara-negara pro Palestina yang melintasi benua. Kayak dulu Bung Karno kan punya gerakan non blok ya. Kita bisa misalkan menggandeng negara Eropa yang lagi keras nih kayak Irlandia, kemudian ada Spanyol, ya, kemudian ada negara-negara Amerika Latin ya, ada Bolivia, lalu di Afrika itu ada Afrika Selatan, di Arab itu ada Qatar ya, di ASEAN itu ada eh, Malaysia, Ya, lalu benar. juga ya negara-negara yang lain ya. Ini kita bisa galang sendiri sebenarnya. Ini kalau Pak Prabowo kan sekarang mau keluar negeri ya minggu depan, ini semoga ini juga jadi wacana. Seharusnya Indonesia itu ngider ke negara-negara tersebut untuk menggalang kekuatan. Karena kalau cuma ngandalin Oki, ngandalin PBB kayaknya berat. Ya, apalagi Oki kayak tadi ya, saya beberapa dalam sebuah forum saya jujur aja kenapa sih kok negara-negara Arab itu nggak begitu concern mendukung Palestina? Karena mereka nggak mau Hamas itu menang, itu aja gitu. Kalau Hamas itu menang, ini bisa jadi sinyal berbahaya bagi mereka. Dukungan terhadap kekuatan dunia Islam itu semakin lama semakin membesar, dan semakin lama masih bisa bergelombang, dan itu beresiko bagi kekuasaan mereka. Masyarakat Arab bisa aja menjadi protes kan, punya keberanian untuk mengkritik rezim-rezim Arab yang otoriter dan dianggap itu bekerjasama dengan Israel untuk memusuhi bangsa Palestina. Jadi ini ada si malakama menurut saya bagi dunia Arab pada hari ini. Makanya kan dunia Arab itu masih menginginkan kan Abbas memimpin Gaza malah pasca perang. Ya, Ya, Mahmud Abbas ya, Presiden Otoritas Palestina, yang dinilai pendekatan lebih pendekatan negosiasi dengan penjajah, bukan jalur perlawanan seperti yang dilakukan oleh Jihad Islami, kemudian Hamas atau Front Populer untuk Pembebasan Rakyat Palestina ya, faksi kirinya eh, Palestina ya, seperti itu. Mereka lebih cenderung bahwa Abbas eh, dapat memimpin Gaza pasca perang. Dan ini kan yang terakhir laporan kan Hamas itu diminta, Hamas dijamin akan terjadi gencatan senjata permanen panjang, bahkan tidak lagi perang asal mereka menyerahkan senjata gitu ya. Ada tawaran seperti itu oleh dunia Arab, cuman kan Hamas nggak mau ya, karena mereka itu perang bukan untuk mencari keuntungan pribadi ya, maksudnya melakukan perlawanan ya, berjuang. Kelompok pro kemerdekaan ini kan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, keuntungan ekonomi. Mereka itu kan ingin membebaskan Baitul Maqdis gitu. Bahkan bukan sekedar membebaskan Gaza ya. Kalau kata Ismail Haniyeh sebelum wafat ya, tujuan mereka melakukan jihad itu bukan sekedar untuk membebaskan Gaza,
atau membebaskan tepi barat, tapi membebaskan Baitul Maqdis. Ya, mereka ingin sholat nih seperti pertanyaan tadi Muhammad Sami ya, mereka tuh ingin masuk ke Masjid Al-Aqsa itu dengan kondisi yang sudah tidak lagi terjajah gitu. Sholat di Masjid Al-Aqsa itu dalam kondisi yang merdeka, nggak perlu bayar visa kepada penjajah seperti itu. Ini yang menurut saya eh, eh, beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Indonesia ke depan ya. Semoga ini bisa ada perubahan ya. Karena kan sebelumnya kalau Pak Jokowi itu cenderung pasif ya dalam merespon isu Palestina ya. Aktif itu kan Menlunya ya. Nah, ini kita berharap beliau memimpin langsung diplomasi untuk pembebasan Palestina dan kemerdekaan Palestina sebagai presiden. Oke. Ya kalau awamnya orang Indonesia biasanya pikir seperti itu, Bang. Nanti kalau kita bantu misalnya negara-negara yang saat ini lagi berperang, ya, terutama di Palestina, nanti efeknya sampai ke Indonesia kan. Nah mungkin kekhawatiran ya biasanya tuh kalau orang Indonesia, karena kita masih katanya dijajah nih oleh Amerika, ya seperti itu. Nah, dan juga menyambung tadi dari Bang Surya tentang bagaimana kondisi Gaza yang saat ini, apakah kalau kita lihat ya ini sudah 80% atau sudah hampir semuanya hancur gitu. Kalau memang 100% hancur Gaza ini benar-benar tidak ada, apakah itu bisa terjadi atau tidak gitu? Kenapa? Apa 100%? Iya, Ya semuanya bisa terjadi sih, Gi. Kita nggak bisa ngomong ini kan pasti sebuah ketika hal ini diputuskan sama para pejuang di Gaza ya, Hamas terutama kan, dia pasti sudah memperkirakan yang terburuk. Mungkin yang terburuk oke. itu ya 2,3 juta itu hilang semua dan Iya, dapat ya. Tapi Anda nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi anak pun ya kemungkinan apa sih yang yang nggak mungkin ya. Kalau kita sekarang kita iya, melihat udah apa ya pem- kayak ya apa yang dilakukan apa pendiaman oleh Amerika Serikat tetap yang jadi setiap hari. Kan mereka tahu yang dibunuh di Jabalia sekarang itu kan bukan tentara orang. Hamas, tapi kan sipil. Ya itu bisa terjadi aja kan, sebuah hal yang membingungkan kan bagi kita. Iya, Mereka betul. tahu yang jadi korban itu setiap hari begitu juga, tapi ya mungkin 100%, mungkin Allah alam. Ya, tapi yang Baik, jelas ini sebuah sebuah perang yang sangat menentukan ya. Mungkin kita pernah bilang juga kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu, Bang. ini Iya, emang perang perang war of attrition ya, ya Bis ya. Perang penghabisan, perang kecil apa yang menguras semua semua resource gitu. iya, Baik dua-duanya dari Gaza, dari Palestina ataupun Israel ini benar-benar menguras war of attrition yang benar-benar menguras semua resource yang ada di Israel juga semua dikuras. Apa yang belum mereka keluarkan? Kemarin Anas sempat ngebilang bahwa sekarang walaupun sekarang apa Israel berperang di dua front dengan apa ya melakukan invasi ke daerah ke dalam Gaza bahkan juga ke dalam Lebanon juga, tapi kan sebenarnya mereka semakin semakin banyak kehilangan tempat aman di negara mereka sendiri, ya kan? Yang iya, orang-orang Israel yang tinggal di kibbutzim yang di daerah-daerah dekat-dekat Gaza itu kan nggak mau tinggal di situ. iya, Itu udah mungkin apa 100.000 lebih, belum yang keluar dari Israel untuk pergi. Dan waktu itu kita pernah bilang ada report juga bahkan dari situs-situs Israel termasuk dari situsnya Knesset gitu kan, lebih dari 80% ya 80% orang Israel yang tinggal di luar Israel tuh nggak mau balik. Dan juga tadi iya, orang-orang Israel yang tinggal di utara berbatasan dengan Lebanon lebih dari 60.000 tuh nggak mau tinggal di situ lagi, emang nggak bisa tinggal. Jadi walaupun mereka menginvasi orang tapi membuat apa ya, ini membuat mereka kehilangan wilayah wilayah mereka. Mungkin dulu mereka iya, ketika perang 7 hari dulu, perang 6 hari apa 7 hari sih dan tahun 67 guys, yang mereka bisa mendapatkan Sinai, terus mereka Enam. bisa menduduki tepi barat, mereka bisa
menduduki di dataran tinggi Golan ya kan. Tapi sekarang mereka yang mulai kehilangan. Kita kalau dalam hal ini mungkin kayak gitu kali ya. Mereka kehilangan tempat yang aman di tempat mereka sendiri sekarang. Oke. Nah, ini juga sisi yang belum banyak kita dengar juga ya, Bang Surya, bahwa dari Israel sendiri juga habis-habisan mereka sudah kehilangan kepercayaan publik. Tadi seperti Netanyahu juga dipetisi oleh warganya sendiri gitu. Dan apalagi mungkin hal yang kita lihat dari Israel yang memang benar-benar ke depannya mereka tidak bisa lagi membangun kepercayaannya gitu, Bang Pizarro. Ini kita 15 menit lagi sudah ya pukul 22. Nah, kita Ini batasi. pertanyaan dari ini nggak mau ini jawab nih. Nggak enak udah mau itu. Oh ya tuh, yang terakhir tuh. Ada berkunjung ke Masjidil Aqsa tuh. Mas Mungkin Surya juga tuh tuh nanti. mufti. Surya kan style mufti itu bisa jawab gitu. Apa nih? Kemarin kurang dari Qatar bawa buku dari Syekh Wakaf tuh. Wakaf Kementerian Qatar tuh. Gimana pandangannya tuh jawabnya di obrolan, Bang? Apa tentang berkunjung ke Al-Aqsa ya? Ya. Ya itu kan mengenai boleh nggak boleh itu kan sebuah khilafiyah yang lumrah biasa aja. Kalau kita memang punya kemampuan dan memang ada dalilnya kata Rasulullah la tusyaddur rihal ila thalathati masajid, kan itu kan hadis itu nggak bisa dihapus. Ya kan? Kalau emang kita mampu dan bisa dan ziarah itu bisa bermanfaat bagi kita dan muslimin ya, ya silakan aja walaupun ada bilang main ke sana kayak gitu. Walaupun pernah ada bilang apa ada orang mungkin salah satunya kalau emang kita kalau cukup berani yang kayak dilakukan oleh orang Turki yang ke sono sampai sono beli pizza itu salah satu fungsinya juga kan Iya. kalau emang mau tapi anak nggak ya anak nggak tapi itu jelas sebuah ini ya dan sekarang untuk bisa ya boleh berziarah apakah kamu boleh berziarah mau kan ini kan iya emang visa visa itu emang visa dari Israel tapi kan dia kan emang nggak ditempel di paspor kita itu udah di itulah mereka juga tahu kok setahunya dan kita cuma bisa sampai situ doang kita nggak kita nggak bisa masuk ke tepi barat juga cuma untuk sampai ke daerah Haram Masjid Al-Aqsa doang. Oke, sudah terjawab ya. Ya terakhir nih Bang Pizarro, disilakan. Tadi juga 1 tahun genosida, perjuangan narasi dan Gaza Media. Kedepannya apa yang bisa kita berikan terutama bagi masyarakat Indonesia yang kehilangan apa ya rujukan kemana kita mau menyerap berita-berita karena ya betul seperti yang sudah disususkan sama Bang Hussein juga sama Bang Surya kemarin di podcast bahwa yang di media sosial yang kita perlihatkan hanya luka dan luka saja gitu pembantaian tiap hari. Nah, bagaimana ya ke depannya Gaza Media bisa hadir memberikan optimis dan yang terakhir tadi apakah mungkin Israel akan seperti kemarin lagi gitu melihat kondisi yang sudah tahun ini memang mereka habis-habisan. Silakan di penutup nanti juga diminta pandangan Bang Surya. Iya, tadi menarik ya ada berita ya pernyataan mantan Perdana Menterinya penjajah ya Yair Lapid ya. Ini mantan Perdana Menteri sekarang jadi oposisi. Dulu mitra koalisinya Netanyahu sekarang jadi oposisi. Dia bilang Netanyahu pada hari itu menyembunyikan fakta-fakta banyaknya korban atau tentara-tentara penjajah yang tewas dalam pertempuran di wilayah Gaza. Dia mengatakannya yang terluka ada 11.000. Kalau kita lihat data rilis dari IDF kan dari Israel itu kan jumlah tentara mereka yang tewas itu kan 700-an ya. Tapi banyak kalangan itu memang mempercayai itu jumlahnya lebih dari itu ya. Ada yang bilang 2.000, ada yang bilang 3.000. Masalah Israel kan tidak, ya dia raja propaganda selama ini. Ya dia suka memanipulasi. Maka kita patut mencurigai itu bukan
data yang sebenarnya. Dan tadi ayat Sebentar. terakhir itu mengangkat. Nah ini kan dari orang politisinya Israel sendiri yang mengatakan jumlah itu bisa lebih besar dan bisa semakin lama semakin meningkat ya. Bahkan yang kemarin Yoav Galan, Menhannya Israel, dia mengatakan ini perang ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu ya. Ya Ya, ini Menhannya Israel aja bilang kayak begitu. Ini kayak nggak jelas kita nih. Karena apa, memang ya, betul. Yang banyak menjadi korban itu kan sipil ya, masyarakat sipil, anak-anak orang nggak berdosa. 1 tahun genosida Gaza, Ogi, misalkan ya, ada 171 newborn babies yang meninggal. Bayi yang baru lahir itu yang meninggal, 171. 700 lebih di bawah umur 1 tahun. Ini sebenarnya Israel itu ingin memerangi siapa? Ingin memerangi kelompok perlawanan, perjuangan, atau ingin melakukan genosida. Nah ini kan terjadi keterpecahan sebenarnya di kabinetnya Netanyahu. Apalagi banyak kalangan melihat perangnya Netanyahu ini sengaja diperpanjang untuk mempertahankan posisi dia di kursi Perdana Menteri. Karena selama ini dia udah mendapatkan uh, pengadilan itu udah menunggu sidang-sidang korupsi dia, sidang-sidang penipuan keuangan dia, itu sudah menunggu. Nah, untuk memperpanjang nafas ini, dia jadikanlah perang di Gaza ini menjadi dikorbankan sama dia demi kekuasaan dia, atau kalau bahasa analis barat itu the saving boat ya, kapal penyelamat dia. Ya, perang dia di hmm, Lebanon ya, kemudian di Jabalia, itu kayak semacam perahu penyelamat dia untuk dia menghindari dari tembakan para pengadilan, demonstran, aktivis HAM yang ingin memenjarakan dia gitu. Jadi menurut saya ini menarik, dan adanya Gaza Media ini kita ingin memberikan perspektif baru ya. Pertama, perspektif tidak hanya melihat pesimisme, spirit ya, perjuangan rakyat Gaza ya. Ada spirit perlawanan, ada kisah perjuangan yang seperti dilakukan oleh Sinwar ya. Kita menulis dengan berbagai angle di situ, dan kita mengutip tidak hanya dari kalangan dunia Islam, tetapi juga dari masyarakat internasional yang di luar dunia Islam. Yang kedua, kita mencoba memberikan framing Palestina memang perspektif sebagai korban penjajahan gitu. Bukan ya, seperti media barat yang mengatakan, kalau media barat kan gini, kita aja pakai tagline 1 tahun genosida Gaza. Kalau di iya, media barat pakai apa? Anniversary, first anniversary of Hamas attack. Nah, itu tentang Israel kayak gitu ya. Media-media barat itu peringatan 1 tahun serangan Hamas. Lah Hamas itu kan melakukan serangan karena dia kan dijajah. Ini iya, kan tidak terjadi pada penjajahan, ini tidak bermula di 7 Oktober. Ini kan iya, tidak dari ruang hampa. Ini kan dari tahun 48, bahkan 67, nanti 48, awal 1900, deklarasi Balfour 1917. Ini kan rangkaian upaya kolonialisme yang dilakukan oleh para sekutu Zionisme terhadap masyarakat Palestina. Dan apa yang dilakukan oleh Hamas hanyalah upaya mempertahankan diri. iya, Nah, jadi dari situ aja kita mencoba melihat framing yang berbeda. Gitu ya. Makanya saya mengharapkan ya dukungan dari para pemirsa semua, masyarakat Indonesia, untuk sama-sama mendukung dari media ini ya, yang kita lakukan hanyalah sebagai upaya mandat memenuhi konstitusi Undang-Undang 1945, ikhtiar bahwa untuk memenuhi mandat konstitusi kita bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, kita bukan kombatan ya, kita bukan pelaku perang, kita jurnalis yang iya, menjadikan pena sebagai buah pikiran dan senjata kita untuk mengangkat yang dalam prinsip jurnalisme sangat penting, Ogi. The voice of voiceless. Suara orang-orang yang tidak bersuara. Suara orang-orang yang iya. tertindas, yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami genosida. Itulah di situ Gaza Media berdiri untuk menuntaskan misi itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Surya. Udah lah ya, cukup Tinggal ke Bizarudin. Gazanya belum kita ini, Ogi. Ya, Ngeliput ke Gaza. ya Tapi gitu. nih, Bang Husannya belum hadir nih. Kalau Oh, udah hadir ya? situasinya, Belum ya? Oh, belum. kalau Ini situasinya juga, sudah lebih baik ya menurut saya. Memang ya para jurnalis juga sedang menunggu para aktivis ya, kemanusiaan dan pemerintah. Bahkan kemarin di Kemenlu ya, saya diundang untuk memberikan jaring masukan. Usul saya Pak Prabowo ke depan perlu hadir di Gaza ya, ya. sebagai simbol masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan bagi kemerdekaan Baitul Maqdis dan bangsa Palestina. Ntar dibisik-bisikin ke Pak Anies Mata. Ya itu tugas antum lah tuh. Iya, siap. Oke, Bang Surya, ada eh, itu mungkin penutupan. Kalau tidak, kita cukupkan untuk sesi pertama ini mengenai update Palestina 1 tahun genosida
perjuangan narasi dan perkenalan tentang apa itu Gaza Media. Iya, tadi sudah bilang Pizarro bahwa Gaza Media hadir bukan cuma sekedar memberitakan kesedihan-kesedihannya, tapi Anda sebagai ini juga berusaha, bagi kita juga ada nggak bisa, karena kalau kita ngelihat konten-konten yang dibikin sama orang-orang Gaza kan ketika ada kecenderungan gini, dia bikin video tentang kayak gambar-gambar akrobat, terus tiba-tiba setelah mau selesai langsung udah bacaan please don't skip, inget gak kayak gitu-gitu? Please Iya, don't skip itu kan sebuah apa ya? Ya, mereka sadar bahwa sebenarnya masyarakat dunia yang tadinya itu mengikuti dari dekat lama-lama mulai capek dan mungkin helpless juga ya. Dan ini kita kita sadar kita manusia ya, kita punya kekurangan juga banyak. Walaupun kita nggak bisa berbuat banyak untuk dalam dalam apa fisik ataupun mal gitu ya. Tapi paling enggak ya kita jangan terlalu banyak skip lah, walaupun kita kadang-kadang skip ya, tapi kita banyak istighfar dan kita lihat aja, kita lihat keadaan itu walaupun kita belum bisa berbuat banyak, toh Allah tahu juga kan kalau kita yang kemampuan kita seberapa ya. Nah, dan itu tapi tetap ya, faktor tadi balik lagi bahwa kita emang berusaha membawa kabar-kabar tentang ya ahdas dari Palestina, dari Al-Aqsa dengan sudut pandang yang yang optimis, yang membawa rasa optimis, dan juga kita berusaha dengan karena kebanyakan mungkin kita ngelihat bahwa konten-konten tentang Gaza ini beredar dari medsos ataupun banyak dari broadcast yang kadang-kadang dibuat oleh sebagian orang yang agak cuman cari sensasi, karena Anda ngelihat banyak hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi ini sebuah amanah dari Anda dan Pizarro yang sudah dikasih pengalaman di bidang jurnalistik cukup lama, dan juga kesempatan untuk berkarir di media internasional juga ya, untuk menerapkan standar-standar tadi di Gaza Media. Dan ya seperti itu kita bawa, dan juga kita berusaha mendekatkan isu-isu Timur Tengah, Palestina dan Masjidil Aqsa ini dengan rasa keindonesiaan. Kita bawa dengan, karena kita orang Indonesia, kita sama kita lah yang mampu untuk menarasikan tadi kan, tadi ke para audiens kita sendiri. Itu Bang. Baik. Terima kasih banyak Bang Pizarro dan Bang Surya atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini untuk kedepannya insya Allah kita akan terus mengadakan sesi Zoom dan belum mengambil pesertanya belum banyak nih, baru 7. Insya Allah nih kita gelombang salju kedepannya akan lebih kita guide lagi, karena memang operatornya nih tadi baru sendirian coba-coba sistem Zoom ya, insya Allah sudah bisa menyesuaikan, dan mudah-mudahan kalau lebih prepare lagi akan kita share lebih luas ke masyarakat Indonesia terutama. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pada Bang Pizarro dan Bang Surya. Jazakumullah khairan. Dan juga pemirsa yang hadir pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita seputar Palestina dengan klik di website. Saat ini masih free Bang ya. Dan Kita juga free. jangan lupa tadi kan ada yang nanya tuh apa yang bisa kita lakukan selain doa ya. Yang pertama ya emang doa itu jadi senjata utama ya, jangan cuma selain doa. Dan selebihnya langkah konkret ya sebisa mungkin kalau kita keterbatasan dalam hal dan dana dan lain-lain, ya coba nanti kalau emang bisa aktif untuk member di Gaza Media, nanti kita berlakukan members juga untuk ya berapa, mungkin ada yang bisa dilakukan bulanan dan lain-lain, ataupun ya paling enggak ya nanti bantu untuk menyebarkan itu ya, berita, dan juga termasuk engagement, follows di channel yang akan kita bikin kan, channel yang kita bikin mulai dari YouTube-nya atau dari Instagram juga. Dan Anda perlu ini juga sih, karena mumpung ada di sini ya, karena kayaknya kalau di YouTube ini kita akan kesulitan
akan banyak restriksi pembatasan ya dalam konten-konten Ya. walaupun jadi kita mungkin kalau ada sesuatu hal ya kita harus soft ikut aturan dari Google dan YouTube dan dengan versi fullnya bakal lebih mudah kita kita ikuti di X nanti karena dia Oke. jauh ini ya cukup lebih cenderung lebih bebas walaupun nggak bebas sepenuhnya ya dibanding Ya. Meta dan YouTube. Baik, dan ini nanti kita akan share teman-teman yang ingin berkontribusi untuk perjuangan jurnalis dan narasi tentang Palestina, Voice of Voiceless tadi. Ya, silakan diklik atau di foto ya rekening yang tertera dan berita-berita semuanya untuk saat ini bisa diakses di gazamedia.net dan di Instagram juga tersedia gazamedia.net. Semuanya kita ada platform di X, kemudian di Threads, dan juga yang terbaru di YouTube akan hadir untuk menyuarakan berita-berita seputar Palestina dan Timur Tengah. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi pada pembicara kita, Bang Pizarro dan Bang Surya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Akan kita bahas apalagi yang bisa kita ambil ilmu dan informasi seputar Palestina. Saya Ogi Futur Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama Ogi. Saya lebih lanjut di grup ya Bang ya. Ya. Ya.